Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas terkait dengan kasus yang menimpa seorang anak dari politisi ya di kota Cilegon, Banten, Muhammad Axel Harman Miller berusia 9 tahun yang kelas 4 SD dihabisi dengan cara yang begitu sadis banget pada hari Selasa 16 Desember 2025 di rumahnya sendiri. Ada beberapa update fakta-fakta terbaru yang sudah merujuk kepada pelaku sebenarnya. Untuk bagian kronologi detail sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita bahas adalah menjurus ke siapakah pelaku sebenarnya. Karena kalau aku lihat ya, dari banyak nih pakar yang berhubungan dengan dunia kriminal seperti ini kayaknya kasusnya nggak terlalu sulit-sulit banget. Alasan yang pertama adalah karena lokasi TKP itu masih virgin atau nggak rusak, dan juga lokasinya di dalam rumah. Artinya bakal banyak hal-hal yang menjadi petunjuk secara saintifik untuk menemukan siapakah pelakunya. Di hari itu teman-teman, sebagai pengingatnya bahwa korban Ade Axel ini kan itu di rumah bersama dengan kakaknya yang usianya juga masih belasan tahun ya, inisial D tersebut. Tetapi saat itu kan dikatakan bahwa Ade Axel ini dia berada di lantai yang berbeda. Rumah ini itu ada dua lantai. Jadi si korban di lantai satu atau kakak yang di lantai dua. Pokoknya antara itu mereka tidak dalam satu lantai yang sama. Nah, di lokasi di rumah mewah di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3 Kota Cilegon, Banten ini ternyata memang tidak memiliki satpam pribadi. Apakah ini sebuah hal yang wajar atau sebuah hal yang bisa memberikan petunjuk? Menurut aku gini ya, dengan seorang politisi yang sukses dengan bidang usahanya, dengan mereka tidak memiliki satpam, artinya mereka juga sudah sadar bahwa kayaknya profil untuk masalah risiko kejahatan nggak tinggi-tinggi amat. Karena kan awalnya banyak yang curiga karena baru aja kepilih gitu kan ya, menjabati sebuah jabatan yang cukup prestisius di partai politiknya. Jangan-jangan ada orang sakit hati. Kayaknya bukan masalah itu nih, tapi lebih ke masalah kayak personal. Dengan indikasi adik Excel itu kan ada 19 luka tustus dan juga 3 benda tumpul. Padahal dengan usia 9 tahun, cukup dengan satu atau dua gerakan hal seperti itu bisa untuk melumpuhkannya. Dan juga tidak ada barang-barang yang hilang. Kemudian juga, ini adalah banyak yang menilai simbol kemarahan yang mendalam dari pelaku kepada orang tuanya. Karena nggak mungkin dong, anak sekecil itu kelas 4 SD. Mau salah sesalah apa begitu? Nah, coba kita lihat di bagian kronologi awal. Ini kan ayahandanya dikatakan kejadiannya itu kan sekitar jam 2 lebih 20 siang. Nah, pada saat itu di rumah ini ditinggali oleh 8 orang. Pada saat itu korban sama kakaknya lagi berada di rumah. Sebenarnya ada dua asisten rumah tangga yang pulang, kayaknya mereka tidak menginap atau seperti apa, cuman berdasarkan keterangan penyidik di sini bahwa si ART-nya itu jam 11 siang udah pulang dan jam 2 siang udah pulang. Nah, kejadiannya jam 14.20, pukul 14.20. Artinya jarak 20 menit dengan para ART yang pulang ke rumahnya masing-masing, apakah ini sebuah kebetulan atau sudah direncanakan? Aku rasa ini sudah sangat direncanakan. Tapi bagaimana dengan CCTV? Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang cukup membuat kayak keluarganya kecolongan banget. CCTV-nya itu udah rusak sekitar 2 minggu. Apakah sengaja dirusak atau memang sudah rusak? Kalau aku lihat dari yang beredar di media, ini sih CCTV-nya mah CCTV kayak dirusak ini mah. Kan banyak yang keluar-keluar tuh, itu kan di satu titik doang gitu. Dan anehnya CCTV kok bisa rusaknya bersamaan. Kayaknya at least ya di rumah sebesar ini nggak mungkin cuma satu dua CCTV. Paling nggak ada ya rumah kecil aja paling nggak ada 4, outdoor sama indoor. Apalagi rumah sebesar ini bisa puluhan CCTV. Dan dari 8 ruangan atau kamar yang di sana, dia bisa tahu banget kok adik Axel berada di kamar tersebut. Artinya memang si pelakunya sudah berada atau sudah familiar dengan lokasi di situ. Nah, kemudian juga pada saat ditemukan bahwa adik Axel ini itu di sekitarnya, di tembok, di lantai, itu pernah penuh dengan noda merah. Nah, noda merah ini adalah petunjuk menurut aku bahwa
selama proses membegitukan si pelakunya, apakah seorang, dua orang, atau bahkan lebih, ada perlawanan dari adik Excel. Karena kalau dia, mohon maaf ya, dibegitukannya di kamarnya aja, di kasur gitu, kok bisa ada di tembok, kok bisa ada di beberapa ruangan. Artinya ada suara perlawanan yang dilakukan oleh korban terhadap para pelaku. Menjadi pertanyaan berikutnya, kakaknya kan berada di rumah yang sama, tetapi lantainya berbeda. Apakah kakaknya tidak mendengar sama sekali? Mungkin, karena rumah sebesar itu kan pasti relatively bangunannya cukup kuat, jadi suara-suara nggak begitu kenceng. Nggak, kalau kita tinggal di rumah bedeng kan, itu kecil-kecil, kita bisa kedengeran suara tetangga ngomong apa aja jelas. Tapi ini kan rumah besar, jadi memang suaranya nggak kedengeran. Apalagi anak belasan tahun pun di kamar juga pasti mendengarkan musik, nonton film, dan sebagainya. Jadi memang distraksinya cukup tinggi. Tetapi ada beberapa kecurigaan masyarakat, ini kan sekarang ada dua nih yang dicurigai ya. Mohon maaf sekali ya. Yang pertama, ada yang mencurigai dugaannya, apakah ini ada orang-orang keluarga sendiri, bahkan kakaknya pun dicurigai gitu loh. Jangan-jangan apakah kakaknya juga terlibat? Apa motifnya, apa hubungannya ya, boleh-boleh aja sebagai penyidik pasti akan mengembangkan banyak potensi kemungkinannya. Terus yang kedua adalah terkait dengan 4 pekerja di rumah politikus Maman Suherman ini atau orang tua dari korban yang katanya sehari sebelum kejadian itu baru aja memecat ada 4 pekerja di sana. Apakah mereka ada hubungannya juga dengan peristiwa ini? Kita harus fair loh, kita juga nggak boleh menuduh tanpa adanya bukti. Ya memang bisa menjadi petunjuk gara-gara sakit hati mungkin dipecat sama bapaknya, anaknya yang dibegitukan. Mungkin aja, tetapi apakah sampai setega itu? Belum tentu kan orang yang punya masalah sama kita pas kita ketimpa musibah, dia adalah pelakunya, nggak fair juga. Makanya harus dengan jejak-jejak saintifik. Atau yang ketiga, dugaan pelakunya adalah lawan politik atau lawan usahanya. Karena memang dengan profil dari Maman Suherman yang udah bukan lagi kaya rayanya semiliar 2 miliar, aku yakin sih kayaknya hartanya sudah at least lah puluhan miliar gitu loh. Jadi ya bisa aja. Nah, kemudian dari ada beberapa netizen yang memberikan informasi ke Instagramku di Anjas Hasmara nih, nggak aku bacakan namanya ya. Begini ya. Assalamualaikum Kak, pagi. Saya mau informasikan untuk kasus anaknya Maman Suherman yang di Cilegon, Banten. Aku tinggal di wilayah sekitar lokasi. Rumah Maman Suherman tinggal di rumah Kaplingan, jadi Bukit Baja Sejahtera, dulunya bukan perumahan mewah, klaster-klasteran, tapi berupa beli tanah kaplingan yang nantinya bisa kita bikin rumah semau kita. Aku sering lewat dekat rumah ini, tapi bukan ke depan rumahnya. Aku lewat jalan yang ada di belakang rumahnya, karena jalan belakang ini bisa menjadi jalan pintas umum. Jadi untuk masuk ke wilayah BBS itu nggak sulit, semua orang umum bisa masuk wilayah itu. Tapi mungkin katanya Maman Suherman di depan rumahnya, dia memiliki satpam. Wilayah BBS itu sendiri kalau siang emang sepi, apalagi rumah beliau adalah jalan buntu yang ditutup oleh portal. Aku pernah sekali nyasar ke jalan di depan rumahnya, jalan buntu nggak bisa lewat orang ditutup oleh portal. Memang aku lihat di sini ternyata kan, aku pikir perumahan mewah yang memang seperti itu, ternyata yang mewah, eh, aku lihat di foto Google Juni 2022, ya cuma rumahnya Maman ini aja sih, orang tua dari korban gitu. Rumah yang lain ya rumah-rumah yang cukup sederhana dan biasa-biasa aja. Nah, tetapi kan dengan profil seperti itu bahwa tinggal di dalam tanda kutip daerah yang tidak memiliki pengamanan yang ketat, artinya mereka memang nggak punya musuh yang gimana-gimana. Jadi dugaan sangat kuat sih, kalau aku menjurus dengan beberapa temuan-temuan terbaru, kayaknya nih pelakunya memang bukan berurusan dengan masalah politik atau usaha, tapi kemungkinan besar dugaannya adalah masalah sakit hati antara makhluk sosial aja. Ya, mau kamu sekaya apapun atau sukses apapun, kita kan pasti punya ya hubungan sosial. Siapa nih orang yang pernah sakit hati dengan orang tua dari korban ini dan dugaannya mereka adalah bagian dari pelakunya. Yang harus digali lebih dalam adalah dari 4 orang, menurut aku mohon maaf banget ya, dengan segala hormat ini menjadi salah satu petunjuk, 4 orang yang diberhentikan oleh Maman Suherman sehari sebelum kejadian. Apakah itu adalah sebuah kebetulan saja atau sebuah petunjuk ini ada arah ke sana? Karena dengan temuan di lokasi TKP tidak ada
pintu yang rusak, tidak ada barang-barang yang hilang, tidak ada jendela yang rusak. Artinya orang yang masuk ke sana itu sudah familiar, memiliki akses dan tahu titik-titik yang bisa dimasuki di mana aja. Apalagi dengan dua anak kecil di rumah tersebut, yang satunya kan remaja lah, belasan tahun, mungkin pada saat ART-nya pulang jam 11 dan juga jam 2 siang, kejadiannya jam 2:20, mungkin aja adiknya tersebut tidak ngunci pintunya. Dan si para pelaku sudah tahu nih kebiasaannya, kalau ART pulang, nggak ada satpam yang jaga pun, ya udah, dibiarkan begitu aja, tahu pintu mana yang nggak dikunci, artinya orang yang melakukan hal tersebut sudah familiar dengan lokasi dan kebiasaan dari keluarga ini. Ada keterangan dari satpam di perumahan tersebut atas nama Pak Sukir ya, yang bilang begini bahwa untuk orang tua korban, Pak Maman itu terkenal sangat baik ya, sama saya juga katanya begitu. Sering kok Pak Maman itu keluar, nongkrong, ngobrol di sini di pos satpam, bahkan juga sangat dermawan. Sering kali memberikan kopi, gula, atau hal-hal kecil lainnya yang intinya memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, ini adalah menjadi salah satu petunjuk ini bahwa kemungkinan besar bahwa sebaik-baiknya orang, mungkin ada juga yang nggak suka dan sakit hati. Dan aku yakin sih kalau untuk masalah terkait masalah politik atau yang pengusaha, kayaknya tidak sampai mengarah ke sana. Lebih ke masalah bagian yang sifatnya seperti ini. Kecuali kalau ada temuan baru, misalnya ada deal-dealan gara-gara keputusan di usahanya membuat orang sakit hati, I don't know. Ya, kita lihat nanti ya teman-teman ya. Kita pengen tahu sebenarnya dari penyidik, kalau aku simak keterangan AKP Yoga Pratama, Kasat Reskrim Polres Cilegon, bahwa untuk kejadian antara TKP dan juga dengan temuan-temuan di sana, itu kan tidak ada bagian yang sifatnya lokasi TKP itu udah rusak gitu kan ya, masih steril lah begitu. Itu bisa ditemukan nanti adalah kayak temuan sidik jari, kemudian cairan DNA misal dari noda merah atau rambut atau sebagainya. Itu bisa menjadi petunjuk awal kenapa nih kok bisa ada di situ gitu. Dan noda merah tersebut apakah pure semuanya milik dari korban atau jangan-jangan ada milik terduga dari pelaku. Tapi kalau aku lihat dengan usia 9 tahun sih kayaknya melawan juga tidak akan bisa berbuat banyak gitu loh. Dan apakah dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang, dan juga masalah handphone. Harus dicek dengan detail di jam tersebut, di waktu-waktu krusialnya, ada handphone siapa sajakah yang berada dan aktif di wilayah tersebut. Karena itu bisa dicek juga menjadi salah satu petunjuk secara saintifik. Kalau si pelakunya itu masih amatiran, aku yakin mereka bawa HP. Tapi kalau pelakunya udah well prepare, profesional, mereka akan nggak bawa handphone saat melakukan aksinya. Karena itu bisa menjadi salah satu petunjuk untuk mengetahui siapa yang berada di lokasi tersebut pada saat melakukan aksinya. Sementara itu bisa aku update mengenai kejadian ini teman-teman. Kita tunggu bagaimana kinerja dari Polres Cilegon. Bisakah menuntaskan kasus ini atau masih butuh waktu sejumlah hari lagi, minggu atau bahkan bulan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.